Oh, iya mah. kelihatan Masih cerah itu banget yang ya. miniatur Padahal udah itu ya, jam miniatur apa? 6 lewat 15 menit nih. Apa namanya Pak? Itu yang disebut miniatur atau replika Pak, Ah, ini replika daripada Gunung padangnya. Padang. Oh yang tadi kita masuk sana kan? Tadi kita sempat berkunjung ke sana juga Pak. Masuk. Enggak Iya, kan belum naik. ada, masih kosong. Ya. Karena belum diresmikan. Rencana kapan itu kan? Itu masih tahap pembangunan pas satu lagi katanya. Oh gitu. Ini gedung replika yang sedang dibangun ya Pak. Pada intinya kan. Dan belum dibuka untuk umum karena memang pembangunannya belum selesai. Gelap ya? Iya, benar. Ya, kita kembali. Itu ada simbol telapak kaki Pak di situ Pak. Bentar kan. Saya rekam dulu yang sebenarnya. Ada bekas tumitnya dan jempolnya pun ada. Cuma harus agak jongkok dikit Pak. Nah ini kan kelihatan. Kelihatan nggak Pak? Ya, sahabat Hati Amang, setelah Gimana Pak? melewati puncak atau teras 1, teras 2, kami lanjut ke teras ketiga. Jongkok dikit Pak. Bagi sahabat Hati Amang yang belum pernah berkunjung ke situs Gunung Padang, saya akan mencoba membacakan Oh itu tuh. Gelap ya Pak ya. Itu yang putih tuh. sebuah buku panduan wisata untuk desa wisata situs Gunung Padang. Mungkin diterangin langsung ya. Desa wisata situs Gunung Padang berada di wilayah Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Ini apa? Telapak kaki. Desa yang terdapat banyak potensi dan bisa dikembangkan, diantaranya daerah potensi wisata, peternakan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Dari sekian banyak potensi pengembangan wilayah tersebut, pemerintah Desa Karya Mukti terus mengupayakan untuk dapat dikembangkan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Karya Mukti. Situs ini adalah cagar budaya nasional berupa bangunan punden berundak. Pada saat itu dikatakan sebagai punden berundak, namun masih dalam proses penelitian. Yang berukuran paling besar dan tertua di Indonesia, konon katanya seperti itu. Menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Barat. Sejarah singkat Gunung Padang. Laporan pertama kali mengenai situs Gunung Padang sudah dimuat pada Buletin Keperbakalaan Belanda pada tahun 1914. Sejarawan Belanda juga menyinggungnya pada tahun 1949. Situs ini sempat terlupakan selama bertahun-tahun, hingga pada tahun 1979 dilaporkan oleh penduduk setempat, dan sejak tahun 1980-an sampai sekarang telah diteliti oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Bandung, Direktorat Cagar Budaya dan Pemuseuman, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan masyarakat yang menaruh minat untuk tahu latar belakang sejarah kebudayaan masa lalu. Pada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan situs Gunung Padang menjadi cagar budaya peringkat nasional melalui surat keputusan nomor 023-M-2014. Luas situs Gunung Padang adalah 291.800 meter persegi dengan batas-batas situs sebagai berikut. Sebelah utara Sungai Cimanggu, sebelah timur Kali Cikuta, sebelah selatan Kali Cikuta, Kampung Empang, Pasir Cikuta, Kampung Cikuta, dan sebelah barat Kali Cipanggulan, Pasir Cipanggulan, Kampung Cipanggulan.
Situs Megalithicum Gunung Padang memiliki daya tarik tersendiri dan berkaitan dengan angka 5. Daya tariknya terdiri dari 5 teras, dikelilingi 5 bukit, Total menghadap keseluruhan 5 gunung. 29 hektar. Setiap batu memiliki 5 sisi, pemandangan alam yang indah dan kebudayaan situs lokal. Gendong, Pak. Kadang-kadang suka ingin mengangkat batuannya. Nama Gunung Padang berasal dari Nagara Siang Padang. Arti Padang dalam bahasa Sunda adalah terang atau cahaya. Ingin itu boleh, Pak. Masyarakat menghubungkan nama Gunung Padang dengan Jabal Nur di Arab Saudi, yang artinya sama, yaitu gunung yang bercahaya. Banyak keringat yang nempel pada batu menjadi pelakukan batu. Menurut cerita turun-temurun yang dipercaya warga sekitar, punden berundak dengan teras-teras tersebut mengandung makna yang sangat dalam. Seperti teras 1, Musyrik ya Pak ya. ada yang namanya Eyang Pembuka Lawang. Terdapat 2 menhir besar yang sekarang ini hanya tinggal 1 yang berdiri tegak. Secara filosofis dijadikan sebagai simbol pembuka dan persiapan hati sebelum memasuki areal pemujaan tersebut. Kemudian ada yang namanya Gunung Masjid atau Masjid. Di situ terdapat 2 menhir yang miring seperti orang yang sujud. Arah sujudnya mengarah ke Teras Gunung Gede. ke-5. Teras 2 disebut mahkota dunia. Teras 5 ya. Dan saat ini teras Yang ini tersebut singgah sana. ada 2 pohon berdampingan Yang gede itu, Pak. menempel, namun pohon tersebut Tempat wadah berbeda jenis. penyimpanan, Pak. Di teras ini banyak orang yang salah pemahaman. Ya, setiap Ada yang Orang yang bersemedi dan tirakat di tempat tersebut untuk meminta sesuatu, contohnya seperti kekayaan. kita mungkin Padahal sebetulnya bukan seperti itu. ya. Mahkota dunia itu sebenarnya simbol kehormatan dunia. Artinya, buat apa kita punya kekayaan berlimpah kalau tidak berbagi dengan yang lain? Kembali ke Karena ini dekat mahkota dunia itu adalah satu batu yang dinamakan batu lumbung, simbol atau sikap berbagi. Teras 3. Di teras 3 terdapat batu yang dinamakan telapak kujang. Kujang adalah senjata pusaka masyarakat Sunda. Batu itu tepat berada di sentral situs Gunung Padang. Waktu zaman dahulu batu tersebut berdiri, sekarang sudah Iya, runtuh. keyakinan ya. Nama senjata pusaka kujang berasal dari kata kuujang, bahasa Sunda yang artinya oleh kamu. Oleh karena itu, arti dan makna yang di Gunung Padang itu harus dipegang teguh oleh diri kita sendiri. Alhamdulillah kelihatan, Pak. Tadi kena jam Teras barusan 4. panas, Pak. Udah hujan, Di panas. teras 4 terdapat batu ujian atau kanuragan dengan simbol kekuatan. Banyak orang yang berpikir bahwa jika berhasil mengangkat batu ujian atau kanuragan tersebut, maka doa Di teras akan 5 terkabul. kita udah. Itu adalah pemahaman yang salah. Dasar alasan batu ujian atau kanuragan terletak di teras keempat mempunyai arti, yaitu ada dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke tingkat kelima atau tingkat yang lebih tinggi, asalkan mampu menaiki untuk mencapai tingkat-tingkat sebelumnya. Teras kelima. Singgasana, Pak, yang ini singgasana. Teras kelima ini seperti singgasana raja. Saat ini Warga kita posisinya setempat ada mempercayai bahwa singgasana tersebut tindakan adalah kelima. singgasana Prabu juga apa, Siliwangi yang Teras ya? mempunyai fungsi sebagai kelima. tempat istirahat dengan suasana tempat yang hening. Yang narain siapa nih, Kang? Mengenai orientasi situs Gunung Padang yang mengarah ke Gunung Gede mempunyai makna spiritual yang dalam, karena tempat ini adalah tempat peribadatan dan berkumpul manusia pada masa lalu. Batu dibakar panas, Pak. Sedangkan pada zaman dahulu, Gunung Gede dianggap sebagai kiblat atau simbol kiblat terhadap pemujaan kepada Yang Maha Agung. Udah ada alatnya gitu, Pak. Demikian Iya. isi daripada Jadi nggak buku sembarangan, Pak, panduan desa wisata situs Gunung Padang. Menjaga merawat Bapak pada ini. Makanya orang yang ke situ mau badu, Pak, mau apa itu silahkan, Pak. Ada yang bawa kelapa dan itu ini saling menjaga, Pak. Nanti kita turunnya lewat mana Pak? Maksudnya, Pak, nanti Tempat yang berbeda ya? yang berbeda, Pak. Oh. Juga turun yang tadi lagi. Lebih landai, lebih curam atau?
agak lumayan landai Pak. Lebih landai ya. Itu jalan baru dibikin 2021 Pak, setelah Tahun 2021 dibuat jalan baru untuk turun. Untuk turun Pak. Jadi pas kita sampai ke ruang informasi. Oke, siap. Gitu namanya kenapa Gunung Padang? Nama Gunung Padang Pak, jadi dari dulu memang sih disebutannya Gunung Padang ya. Bersebelahan dengan Kampung Ciponggulaan Pak. Batas Gunung Padang itu Kampung Gunung Padang dari sekolah ke atas Pak. Nah sebelah baratnya Kampung Ciponggulaan. Jadi kita orang tua dulu bahwa Gunung Padang itu terang Pak. Terang. Terang. Artinya dalam bahasa Sunda Padang itu terang ya? Terang atau caang Pak. Caang. Oke, siap. Terang, narawangan atau caang. Oh, ini batu di bawahnya beton ya? Betul Pak. Ada error kamera. Dok. Lepas dulu dah. Luka berdarah. Coba lihat lukanya, Tong. Ini tangan ini jadinya dikit. Nggak apa-apa sih. Coba lihat. Apa? Enggak dikasih. Oh, di sini ada obat-obatnya ntar nih di sini. Iya. Sirap. Sedikit insiden di Gunung Padang. Iya, jatuh. Asal apa? Kamu kamera dia tuh ya? Enggak ya? Ini ya? Iya, makanya lihat. Sudah buka enggak di tas? Enggak. Enggak, ya udah alhamdulillah. Abang lihat ujungnya gimana plastik gitu gimana ya Pak? Enggak, ini lagi mau ini plok gitu. Oh gitu Pak. Inilah mau lepas gitu. Oh. Saya tangkap begitu malah. Kaki saya kan. Mau nyapu gini kan. Pelan-pelan aja Pak. Pak, diulang tadi Pak, timnya ada berapa orang Pak? Cuma kami di sini 25 orang Pak. 25 orang. Oke. Yang berlima sekarang dikatakanlah beliau itu dulu dari BPCB Pak ya. Apa itu? BPCB itu Balai Pelestarian Cagar Budaya Pak. Balai Pelestarian Cagar Budaya. Yang kantornya yang di Banten Pak, karena BPCB itu menaungi 4 provinsi Pak. DKI, Lampung, Jabar, dan Banten. Oke. Nah sekarang itu jadi BPK Pak, BPK Jabar. Jabar. Nah, jadi ke Bandung. Itu berlima yang sekarang tuh. Yang satu dari Cianjur Pak. Yang dua dari Disparbud ya. Apa itu? Di provinsi Pak. Provinsi apa? Di provinsi Pak. Oh, Jadi masih ke pariwisata Pak. Nah kalau BPCB itu lebih ke pelestariannya Pak. Kalau Cianjur kan lebih ke pariwisatanya. Makanya Gunung Padang ini berbenturan Pak. Ada dua kepentingan lah. Satu Ada yang wisata. memang untuk wisata harus rame. Kalau untuk pelestarian memang namanya cagar budaya, jangankan diangkat disentuh pun nggak boleh. Oh, justru mau dilestarikan gitu kan. Nah, karena dibikin wisata, mau tidak mau lah orang tuh banyak yang datang Gunung Padang mengikat secara langsung. Nah kalau untuk kegiatan spiritual Pak atau berdoa lah Pak padinya Pak, nah, satu tahun itu 3 kali Pak. Oh iya, Atau 10 suro Pak ya. yang tadi 10 suro, yang pertama. Saya ambil gambar. Yang pertama 10 suro ya. Nah, Terus? kedua pada 12 Maulud Pak, 12 Maulid. Yang ketiga Gimana pertama gimana? 1 atau 10 suro Pak. Itu pertama Pak. Kedua pada 12 Maulid Pak. Iya. Yang ketiga 27 Rajab Pak. Ya kami di sini rekan kami yang ada di sini. Karena yang dari pemerintah 8 orang Pak ya. Memang ASN-nya udah berapa ya? 6 Pak. ASN-nya 6. Yang 2 masih honor Pak ya. Bapak ASN berarti? Bukan saya Pak. Honor. Kami itu relawan Pak. Oh, relawan. Oke. Saya itu seorang Pokdarwis Pak. Apa itu? Oh, Pokdarwis. Jadi Kelompok Sadar Wisata. Memang dikasih SK oleh Dinas Pariwisata sih Pak. Cuma lembaga kami. Nah, di sini udah berjalan kurang lebih 13 tahun. 13 tahun ya. Ya pada intinya alhamdulillah sih Pak, banyak hikmah di balik tersebut, banyak silaturahmi lah Pak pada intinya. Iya. Saudara gitu Pak. Kami ini katakan orang bodoh Pak, tidak sekolah tidak apa Pak. Cuman saya seneng atau gimana ya dengan namanya sejarah itu Pak, ingin belajar lah Pak. Oke. Nah untuk tadi kan ada tiga acara Pak ya dalam setahun. Satu Muharram Ya. Itu tahun baru Islam ya. Yang kedua 12 Rabiul Awal itu kelahiran Nabi ya, Maulid. Ya. Yang ketiga 27 Rajab itu Isra Mi'rajnya. Ya. Nah acaranya seperti apa tuh Pak? Ya kami hanya hadroh Pak, tawasul Pak. Hadroh tawasulan ya. Tawasulan, baca Berjanji. atau manakib Pak. Oh. Itu terus zikir bersama dan sholawat sebanyak mungkin Pak. Iya. Nah kita mengadakan sesajen itu dalam artian kita mengadakan kopi gitu Pak ya. Kopi atau air putih atau rujak gitu Pak ya. Nah setelah kita berdoa ya kita makan gitu Pak. Iya. Jangan sampai kita mubazirkan Pak. Betul. Kita hanya di saat itu kita berdoa ya kita letakkan aja dulu. Kalau untuk bakaran kami pakai itu hanya pewangi Pak. Iya. Pewangi setelah itu selesai baru kita makan bareng-bareng. Intinya menghindari musyrik lah intinya. Jangan sampai kita makanan di saja sia-siakan gitu. Membazirkan kan nggak boleh.
Adapun orang luar yang pas 12 Maulid atau Muharram, ada yang ikut juga yang dari luar kebetulan lagi kunjungan Gunung Padang, itu silahkan. Oh, terbuka untuk umum, bukan untuk warga sini, Pak? Terbuka Pak untuk umum. Oh, untuk umum. Yang udah tahu umum Pak kadang-kadang. Mereka datang dari jauh-jauh dong ya, dibela-belain ya. Ya. Dari Cianjur, dari Jakarta juga mungkin ada kalau Ada, tahu Pak. ya. Yang dari Kalimantan waktu itu. Oh, Kalimantan Pak. juga? Yang dia udah tahu acaranya, waktunya, dan ada waktu mungkin Pak, dan ada rezekinya juga. Beliau bisa menyempatkan datang ke sini. Oh, posisinya di mana posisinya? Kita lihat situasi aja Pak di teras 3 atau teras 4 gitu Pak. Manalah yang lebih memungkinkan gitu ya. Sekarang teras 5 gitu Pak. Tapi yang lebih luas itu kayaknya tadi teras 2 ya? Teras 2. Teras 2 yang lebih luas ya? Nah, Pokoknya nggak ada jeleknya, Pak. semua itu bagus Pak. Cakep semua. Nggak, tadi ini kan mau jatuh, jadi mau gitu. Nggak tahu kaki turun gitu ya. Nggak sadar. Menyelamatin begini. Karena semua pun sudah diatur. Jadi bahasanya bukan kebetulan. Sudah ketentuan. Tidak ada kebetulan. Dan Bapak itu- mimpi nggak akan Dan ketemu itu saya. terjadilah takdir gitu ya. Ya. Nggak mimpi sama sekali. Misalkan Pak. dari tadi pagi lah. Mimpi nggak Bapak akan ketemu saya? Enggak kan? Saya pun kesini juga bukan niat dari awal nih, Ya, Pak. gitu. Saya Karena yang kesini diniatin Niat di tengah jalan. di tengah jalan. kadang-kadang yang diniatin nggak jadi Pak. Kadang-kadang banyak orang yang Niatnya kemana, akhirnya kemana. Nah, Tapi alhamdulillah sih, di perjalanan aja udah senang banget tadi. iya. Itu karena salah satu ketentuan yang remote kuasa. Ini alat musiknya keren ini. Yang begini nih yang kita cari nih. Ini yang langka, ini langka. Langkah-langkah ini. Nah, dapat aja nih. Kita punya satu grup fantasi Kang sebenarnya. Oh, Itu ya? Ya. Kemudian ada event segala macam. Oh ya, acara-acara itu ya. Ya. malam ini tugas berapa orang, Kang? Malam ini sebenarnya 2 orang Kang. Oh, sebenarnya 2. Rata-rata. Jadi kami rata-rata di sini kumpul sebenarnya. Oh, Misalkan yang piket ngepost gitu ya. Yang wajib itu 2 orang. 2, Cuma sisanya yang nemenin. lebih lebih banyak. Kebanyakan yang nemenin ya.